Natasha Finsky, seorang wanita cantik, muda, energik, dan berbakat. Merupakan dokter kecantikan yang juga seorang anak dari Profesor Dr. Debbie Finsky, atau yang biasa dikenal dengan Ratu Anti-Aging Dunia, sekaligus pendiri Finsky Tower. Finsky Tower merupakan gedung pusat anti-aging pertama di Indonesia yang diresmikan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala pada tahun 2016. Melalui Finsky Tower, Natasha dan ibundanya ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat anti-aging dunia. Saya adalah CEO atau Chief Executive Officer of Finsky Tower. Halo, selamat siang. Hari ini saya lagi ada janji nih sama dokter Natasha untuk treatment sih hari ini rencananya. Udah datang dokternya? Sudah. Mari kita ke ruangan. Oke. Setiap ruangan yang ada di sini didesain dengan konsep yang berbeda. Hal itu terlihat begitu Anda memasuki gedung ini, mata Anda akan dimanjakan dengan lampu-lampu kristal yang cantik, hiasan bunga-bunga, dan dominasi warna pink. Sangat menggambarkan sosok dari pemiliknya, yaitu wanita. Namun bukan berarti klinik ini dikhususkan untuk wanita saja. Karena pasien yang datang ke sini terdiri dari laki-laki dan perempuan dari berbagai macam usia. Sekarang saya akan menggunakan salah satu alat pradiagnosa yang disebut CATS atau Computer Anti-Aging Touchscreen. It's one of the inventions of my father and it helps diagnose anti-aging problems. Nah, kalau misalnya sekarang kan banyak tuh anti-aging itu hanya untuk menyebutkan estetika, padahal anti-aging itu lebih dalam daripada itu. Hormone, stem cells adalah semua bagian dari anti-aging yang bisa memperbaiki quality of life dari seseorang pasien. Jadi sekarang kita mulai ya, oke. Igo udah saya isinya namanya dan oke. Pada klinik ini, sebelum dilakukan tindakan, setiap pasien akan dibawa menuju alat yang bernama CATS atau Computer Anti-Aging Touchscreen. Ini merupakan penemuan ayahku yang dibuat di Indonesia untuk kemudian dijual ke Eropa dan Amerika. CATS ini merupakan alat pradiagnosa yang biasa digunakan sebelum kami melakukan tindakan, sehingga terlihat gambaran secara keseluruhan kondisi pasien kami. Oke, jadi gimana nih dok hasilnya? Kayaknya saya agak Ini aku baru print ya. Oke, jadi hasilnya ini bagus semua karena kamu udah 100% fit, hormon kamu juga sangat balance. Nanti kita juga akan compare sama pemeriksaan darah lab juga kan. Nah, so far you're good also karena at your age, you're very fit. Ada beberapa orang yang memang premature aging, tapi your head of hair is good. Dan kamu mungkin juga banyak olahraga, jadi hormonnya juga sangat balance. Setelah membacakan hasil diagnosa pasienku, kini kita langsung ke ruang tindakan untuk melakukan treatmentnya. Sebelum bertemu dengan pasien, mengonsultasi dengan pasien, dan juga sebelum melakukan tindakan kepada pasien, saya harus menggunakan antiseptik dulu. Jadi dengan cara WHO ada 7 langkah. Sekarang udah siap ketemu pasien. Halo, jadi sekarang saya dengan pasien saya, Igo Afwan. Dia adalah salah satu brand ambassador dari Finsky Tower untuk men's clinic-nya. Jadi dia memang sering treatment di sini untuk supaya lebih berenergi, supaya selalu fit karena dia pasti jadwalnya sangat sibuk. Nah, hari ini kita akan lanjutkan karena dia lagi traveling. Dan kita udah sering treatment untuk aesthetics. Jadi untuk kali ini kita akan melakukan treatment vitamin injection untuk membuat dia lebih kuat, stronger, lebih fit. Jadi mau traveling, mau nggak tidur, tetap strong gitu. Let's start. Bukan hanya ilmu kedokteran yang Mama tularkan padaku, tapi warna favoritnya juga, yaitu pink. Aku sangat menyukai warna pink, terlihat dari barang-barang pribadiku seperti stetoskop dan sarung tanganku ini.
Jadi kalau misalnya di anti-aging medicine kita bakal periksa pasiennya secara keseluruhan, kita biasanya melakukan pasti pemeriksaan lab darah, biasanya juga lab darah anti-aging, dan kadang-kadang tambahan sesuai kebutuhan. Misalnya ada infeksi atau hormonal deficiency, tadi juga dari pemeriksaan CAPS-nya. Lalu kita bisa melakukan pemeriksaan genetik juga, di mana kita mengambil sampel genetik dari, the inner cheek of the patient. Dan itu biasanya kita kirim ke luar negeri untuk melakukan pemeriksaan dan dibuat langsung dalam bentuk buku genetic passport namanya. Itu seumur hidup cukup sekali dibikin, karena gen kita kan nggak akan berubah gitu. Di usiaku yang masih sangat muda, 25 tahun, selain sebagai dokter dan CEO Vinsky Tower, aku juga menjalani bisnis aeronautics yang bernama Aeroqueen Pte Ltd. Jadi kalau misalnya bisnis helikopter aku, yang pertama itu adalah untuk menjual helikopter, lalu kita pindah ke private jet. So, maksudnya bukan pindah tapi kita menambahkan untuk private jet juga. Jadi itu dimulai di tahun 2016 dan saya bukanya pertama di Singapura. Jadi di Singapura we've done transactions, we sell Airbus helicopter sama Falcon Jet sekarang. Terus kalau misalnya untuk rental, kita base-nya di Jakarta, baru soft launching bulan Juli kemarin. Jadi kalau misalnya untuk selling, biasanya I do Airbus helicopters. Jadi it's made in France. Dan saya menjual banyak jenis, tapi paling banyak yang laku tuh H145, which is kalau misalnya dia nggak VIP seating itu biasanya 8 orang, tapi kalau lebih VIP bisa 6 orang aja. And then juga the 175, tapi I only sold one, tapi menurut aku itu paling bagus karena bisa fit up to 12 orang dengan seating yang more VIP. And 135 juga lumayan laku, tapi lebih kecil ya. Kalau misalnya untuk Falcon Jets, biasanya mereka juga klien-klien saya biasanya juga suka beli yang pre-loved. Dan yang bagus adalah pre-love-nya itu benar-benar di-maintain oleh pembuatnya, jadi pastinya bagus dan aman. Tapi sekarang pre-love-nya udah mulai low in stock, jadi sekarang sisanya adalah untuk pesan yang baru. Tapi bagus banget sih, private jets are very beautiful. Kalau misalnya untuk rental, we usually use our 145, sama untuk private jet, we use Legacy 600 gitu. Jadi bisa muat up to 12 people di dalam pesawat, dan it can fly Jakarta all the way to Dubai non-stop. Menjalani bisnis ini bukanlah hal yang mudah bagiku, apalagi aku berlatar belakang pendidikan kedokteran. Sebenarnya terjun ke bisnis helikopter ini merupakan peninggalan almarhum ayahku. Tapi aku tidak pernah ragu terhadap diriku sendiri dan membuktikan kalau aku bisa menjalani bisnis ini. Hari ini aku sudah ada janji untuk bertemu lawyerku. Tapi karena jalanan Jakarta yang semakin padat, aku memutuskan untuk pergi meeting menggunakan helikopter. Hai, good morning. Sekarang saya udah ada di helipad, lagi nunggu dijemput sama helikopter Sky. Dan kita akan ke Plaza Indonesia karena aku udah lunch meeting. Tahu sendiri kalau misalnya jam-jam segini tuh rada macet ya. So, because I have to be, tadi aku baru selesai meeting, terus sekarang mau meeting lagi, mendingan aku naik heli aja. So, nanti ikutin aku ya. See you. Sebelum melakukan penerbangan, hal yang biasa dilakukan adalah pilot harus menjelaskan secara detail tentang safety flight.
yang di dalamnya termasuk antisipasi keselamatan jika pesawat atau helikopter mengalami masalah.